Halo, selamat datang di presentasi saya. Nama saya Beatrice Hapuk, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemrograman. Dan saya akan menjelaskan dengan bahasa pemrograman Java. Dalam mempelajari dasar pemrograman, maka kita harus memulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Misalnya saja dalam dunia matematika. Sebelum kita mempelajari rumus-rumus lain yang lebih rumit, maka kita harus mempelajari pengurangan, penambahan, perkalian, dan pembagian terlebih dahulu. Begitu pula dengan bahasa pemrograman. Kita harus mengenal 3 konstruksi fundamental atau dasar-dasar dari bahasa pemrograman terlebih dahulu, yaitu sequence, decision, dan looping. Sequence adalah urutan membaca program, dan kita harus membacanya secara urut. Dan kita akan melakukannya sambil membahas tentang decision dan looping. Selain itu, hari ini kita juga akan mempelajari sedikit mengenai array dan class. Langsung saja kita belajar. Saat ini saya sudah menyiapkan satu program kosong. Dan kita akan mempelajari tentang percabangan. Atau disebut juga dengan decision. Nah, di dalam bahasa Java, ada 2 jenis percabangan yang dapat kita pelajari, yaitu if-else dan juga switch case. If adalah suatu perintah untuk melakukan sesuatu bila suatu kondisi dipenuhi. Langsung saja kita coba. Kita membuat variabel A bertipe integer dan kita isi dengan 10. Bila A lebih dari 5, maka kita akan mencetak A lebih dari 5. Bila tidak, maka kita akan mencetak A kurang dari sama dengan 5. Jadi, if-else kalau dibahasakan ke dalam bahasa sehari-hari akan berubah menjadi jika kita melakukan begini atau jika kondisi ini terpenuhi, maka akan begini. Bila tidak, maka akan begini. Coba saja kita cetak hasilnya. Nah, hasil yang keluar adalah A lebih dari 5. Mengapa? Karena A adalah 10. Nah, sekarang kita belajar tentang switch case. Switch adalah perintah di mana menjalankan sesuatu bila suatu variabel bernilai tertentu. Contoh, kita buat ya. Kita buat variabel A bertipe integer dan kita isi nilainya dengan 1. Switch A. Bila A bernilai 1, maka kita akan cetak 1. Bila A bernilai 2, maka kita akan cetak 2. Bila tidak kedua-duanya, maka kita akan cetak dengan bukan 1 maupun 2. A di sini bernilai 1, sehingga seharusnya hasil yang keluar adalah 1. Coba kita cek bersama. Ya, hasil yang keluar adalah 1. Inilah yang disebut dengan percabangan atau decision. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar tentang perulangan atau looping.
Kadang-kadang dalam suatu bahasa pemrograman, kita membutuhkan sesuatu untuk mengulang suatu sintaks program. Ada beberapa jenis perulangan di dalam Java, yaitu for, while, dan do while. Kita akan menggunakan kasus yang sama untuk ketiganya dan juga mempelajari perbedaan di antara ketiganya. Contoh, pertama-tama kita belajar for. Dalam for, kita akan mengulang sesuatu secara kurang lebih pasti. Pertama-tama variabel i kita isi dengan 0. Selama i kurang dari 3, maka prosesnya akan berulang dan i akan ditambah, sehingga dia akan menghasilkan 0, 1, dan 2. Ketika sudah mencapai 3, maka dia sudah tidak lagi memenuhi kondisi yang di sini, sehingga proses perulangan akan berhenti. Bila kita menggunakan kasus yang sama di dalam while dan do while juga bisa. Contoh saja, jadi pertama-tama kita membuat variabel i bertipe integer bernilai 0. Selama i kurang dari 3, maka akan dicetak, dan i akan bertambah terus setiap prosesnya. Bila ini tidak dilakukan, maka itu akan berulang terus proses tersebut dan tidak akan pernah berhenti. Nah, hasilnya sama kan dengan yang tadi? Kalau for, ia akan melakukan sesuatu secara kurang lebih pasti. Sementara kalau while, dia akan melakukan sesuatu selama kondisi yang di dalam sini masih dipenuhi. Bila tidak lagi dipenuhi, maka prosesnya akan berhenti. Kita akan melakukan hal yang sama dengan do while. Nah, hasilnya juga sama kan? Jadi pertama-tama i kita isi dengan 0. Lakukan. Kita catat 0. Dia akan bertambah dan dia akan mengecek. Oh, apakah i kurang dari 3? Ya, maka dia akan mengulang terus sampai kondisi yang di sini tidak lagi dipenuhi. Nah, apa bedanya antara for, while, dan do while? Kalau for, dia akan melakukan sesuatu secara pasti. Jumlahnya sudah pasti, jumlahnya sudah ditentukan. Tapi kalau while dan do while, mereka akan melakukan sesuatu bergantung pada apakah suatu kondisi masih terpenuhi atau tidak. Nah, beda di antara mereka berdua juga cukup signifikan. Contohnya, misalnya i kita ubah dengan 3. Apakah mereka masih akan menghasilkan hasil yang sama? Nah, di situ kita lihat ada perbedaan di antara keduanya. Ini yang dari for tadi. Saat while, dia tidak mencetak apapun. Sementara saat do while, dia mencetak 3. Perbedaan antara while dengan do while adalah kalau while, saat suatu kondisi sudah pasti tidak terpenuhi, maka dia tidak akan melakukan apapun. Sementara kalau do while, dia akan melakukan terlebih dahulu 1 kali setidaknya, baru sesudah itu dia akan mengecek kondisinya.
Nah, kita sudah belajar tentang looping dan decision. Cukup cepat juga. Sekarang kita akan belajar mengenai array. Apa itu array? Array, pada dasarnya menurut saya, adalah suatu variabel yang bisa menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Jadi array ini pada dasarnya adalah suatu wadah. Contoh saja, kita membuat array untuk menyimpan integer, menyimpan data-data bertipe integer. Dan kita membuat wadahnya ada 5. 5 tempat. Cara memasukkannya adalah seperti ini. Nama array-nya, misalnya saat ini saya namakan dengan array. Nama array-nya, kemudian indeksnya. Indeksnya akan dimulai dari 0. Jadi kalau kita buat 5 wadah, maka akan mulai dari 0 sampai 4. Indeks yang ke-0 akan saya isi dengan 10. Kemudian indeks yang kedua, dan indeks yang ke-1, akan saya isi dengan 20. Nah, coba saja kita panggil salah satu. Dan kita cetak, apakah isi array yang ke-0? Ya, isi array yang ke-0 adalah 10. Bila kita ganti dengan 1, maka isi array yang ke-1 adalah 20. Inilah yang dinamakan dengan array. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana bila kita membutuhkan array yang dinamis? Maksudnya, jumlah wadahnya tidak ditentukan terlebih dahulu. Itu kita sebut dalam bahasa Java dengan array list, yaitu array yang dinamis. Jumlahnya bisa bergantung sesuai dengan ukuran. Mari kita coba. Array list. Kita akan menerima data bertipe integer, dan saya namakan dengan list. Kita harus import terlebih dahulu. Contoh saja, saya menambahkan ke dalam array list ini angka 10. Nah, sekarang kita harus cek ukuran array list-nya. Ya, besarnya array list saat ini adalah 1, karena kita baru saja menambahkan suatu integer ke dalamnya. Coba, apabila kita menambahkan data lain, apakah besarnya akan bertambah juga? Nah, besarnya bertambah dari 1, kemudian menjadi 2, karena kita sudah menambahkan sesuatu yang baru. Kita menambahkan 2 kali di sini. Maka besarnya akan mengikuti apa yang kita tambahkan. Inilah yang disebut dengan array dinamis atau array list. Wah, cepat sekali kita sudah belajar tentang array list juga. Sekarang, kita akan belajar hal yang terakhir kita pelajari hari ini, yaitu yang dinamakan dengan kelas. Kelas pada dasarnya adalah sebuah cetak biru. Cetakan. Contoh saja, ballpoint adalah kelasnya.
Sedangkan nomen, kemudian marker, kemudian Montblanc adalah objek-objeknya. Jadi ballpoint adalah kelasnya, dan ini semua adalah objeknya. Jadi kelas pasti akan berhubungan dengan objek. Dan dari objek tersebut, maka baru bisa dilakukan sesuatu. Pada objek tersebut ada yang dinamakan dengan method atau function. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan terhadap objek tersebut. Nah, coba saja kita membuat kelas manusia. Cetakan dari manusia. Misalnya kita membuat function yang akan mengembalikan nilai void. Void artinya kosong, sehingga function ini tidak mengembalikan nilai apapun, melainkan dia hanya melakukan sesuatu. Disebut juga dengan prosedur. Cetak nama. Saya adalah manusia. Kita juga bisa membuat function yang akan mengembalikan nilai tertentu. Misalnya, integer. Dia akan mengembalikan nilai integer. Dan kita akan mengembalikan suatu nilai. Misalnya, saja 5. Oke. Kelas tidak akan berfungsi jika tidak dibuat objeknya. Maka kita harus buat objek dari kelas manusia itu terlebih dahulu. Misalnya, saya namakan objeknya dengan A. Dari A saya bisa memanggil functionnya atau metodenya. A cetak nama. A cetak umur. Dan kita jalankan. Inilah hasilnya teman-teman. Hasilnya adalah saya adalah manusia dan umurnya 5. Nah, pada hari ini kita sudah belajar kelas, array, looping, decision, dan lain sebagainya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati.